Hai, selamat pagi semuanya. Kembali bertemu dengan Teacher Eni pada hari ini, yaitu kelanjutan dari pembelajaran kemarin. Hari ini kita belajar pada pembelajaran 3 dan 4. Pada hari ini pembelajaran 3-nya yaitu pelajaran bahasa Indonesia masih sama materinya, menentukan ide pokok, begitu pun juga pada pembelajaran 4. Lalu pada pelajaran IPS ada sistem pertanian dan PKN peristiwa proklamasi. Pada pembelajaran 4-nya IPS-nya kita akan belajar tentang sumber daya alam di wilayah dataran tinggi dan apa itu hidup rukun serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk pelajaran PKN. Oke, kita bahas yang pertama pada pembelajaran 3. Nah, silakan membuka bukunya pada halaman 48. Nah, untuk bahasa Indonesianya kita skip aja karena di sini itu sama materinya seperti kemarin, yaitu menentukan ide pokok dalam setiap paragrafnya dan juga menggarisbawahi atau mencatat informasi penting yang kalian dapat dari membaca teks ini ya. Lanjut kita pelajaran IPS pada halaman 50, yaitu tentang macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Seperti yang teacher sudah jelaskan, julukan negara kita itu negara kepulauan, negara maritim, lalu ada juga sebutan dengan negara agraris. Nah, mengapa negara agraris? Karena sebagian besar penduduk Indonesia ini ya bermata pencarian sebagai dari bidang pertanian ya. Sistem pertanian di Indonesia itu terdiri dari sawah ya, ada ladang, kemudian ada tegalan dan juga ada di kebunnya. Silakan digarisbawahi atau di stabilo pada paragraf 1 ya, ayo membaca. Itu beberapa jenis sawah. Pada setiap sistem pertanian, tanaman yang ditanam itu berbeda-beda. Berikut akan dijelaskan macam sistem pertanian beserta jenis tanamannya. Itu lihat gambar pada halaman 50, itu adalah salah satu jenis sawah dengan sistem sengkedan ya atau terasering. Ini biasanya dilakukan pada dataran tinggi ya, tempat-tempat mungkin ya datarannya yang tinggi. Nah, kita bahas satu persatu sistem pertanian sawah ya. Sistem pertanian sawah ini terdiri dari dua, yaitu sawah irigasi dan non irigasi. Lihat pada halaman 50 paragraf 1 sistem pertanian sawah digarisbawahi, di mana sawah irigasi itu adalah sawah yang memperoleh pengairan dari bendungan ya. Lalu kalau sistem pertanian non irigasi yaitu ya contohnya sawah tak ada hujan, hanya mengandalkan air hujan saja. Nah, kalau pada sawah irigasi dia bisa berkali-kali pada dalam periode 1 tahun itu bisa 2 sampai 3 kali berkebun menanam padinya dan panen ya. Tetapi kalau sawah non irigasi dia tergantung musimnya, kan dia bisa terdiri dari 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Nah, pada saat musim penghujan itulah orang-orang akan bercocok tanam padi ya pada sawah non irigasi. Kemudian ada juga sawah lebak, sawah bencah dan sawah mokong. Nah, pada paragraf kedua, apa itu sawah tak ada hujan, teacher? Sawah tak ada hujan adalah pengairannya berasal dari hujan. Sini ada sawah lebak yang berada di sebelah kanan kiri tanahnya lebih rendah, itu sawah lebak namanya ya. Kemudian yang kedua adalah sistem pertanian ladang. Nah, kalau di ladang ya itu dia tidak seperti padi di sawah ya. Kalau sawah kan tanahnya basah becek ya, kalau di sini enggak. Kalau di pertanian ladang ini lahannya kering, ditanami tanaman musim dan tahunan. Contoh apa yang ditanam pada pertanian ladang, teacher? Contohnya tanaman sayur, mayur dan buah-buahan, misalnya bawang, kubis, ya, wortel, melon, semangka, stroberi. Nah, itu namanya sistem pertanian ladang ya. Dan ketiga adalah sistem pertanian tegalan. Apa artinya? Adalah tanah pertanian dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan. Biasanya tegalan ini ditanami dengan jenis tanaman musiman atau tahunan yang letaknya terpisah dari lingkungan sekitar. Contohnya apa, teacher? Lihat pada buku kalian, arti jenis tanaman yang ditanam di tegalan antara lain ya jagung, ketela pohon itu singkong ya, kedelai dan kacang-kacangan yang lainnya. Itu contoh di sistem pertanian tegalan ya, kering juga tempatnya.
Itu untuk IPS ya pada pembelajaran 1. Lalu kita masuk pada PKN ya. Pada PKN hari ini kita akan mempelajari tentang persatuan dan kesatuan dalam peristiwa proklamasi ya. Siapa yang hafal teks proklamasi? Nah, biasanya kita teks proklamasi ini kita baca pada saat upacara 17 Agustus ya, hari kemerdekaan negara kita. Nah, di sini ya, pada hari itu, pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah hari lahirnya kemerdekaan negara kita ya, yang pada saat itu ya teks proklamasi ini dibacakan oleh siapa nak? Ya, benar sekali, Insinyur Soekarno ya. Itu Bapak proklamator kita itu Insinyur Soekarno, harus ingat ya. Dan didampingi oleh wakilnya, wakil presiden yang pertama yaitu Bapak Muhammad Hatta ya. Di mana dibacakan di buku kalian halaman 52 paragraf kedua, harus digarisbawahi biar ingat ya. Dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta ya, pada pukul 10 pagi ya. Nah, itu pada saat itu dibacakan oleh presiden yang pertama kita, Bapak proklamator tadi. Siapa yang menyusun teks proklamasi? Teks proklamasi disusun oleh 1. Insinyur Soekarno, lalu Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, BM Dias, Sudiro, dan Sayuti Melik. Itu orang yang mengetik teks proklamasi ya. Tadinya ditulis tangan dulu, sudah disusun rapi, benar, baru diketik oleh si Sayuti Melik ini. Jadi orang yang berjasa mengetik teks proklamasi itu harus ingat namanya Sayuti Melik. Nah ya, pada saat itu pada tanggal 17 Agustus para pemuda sudah berkumpul di rumahnya Insinyur Soekarno. Kemudian mereka membuat bendera merah putih yang dijahit oleh siapa nak? Mesti ingat? Ya benar sekali, menjahitnya adalah Ibu Fatmawati ya, Ibu Fatmawati istrinya Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Soekarno tadi ya. Nah, tahu sejarah benderanya sudah teacher jelaskan dapatnya dari mana pada saat 17 Agustus kemarin sudah teacher jelaskan ya. Lalu ada pada saat pengibaran bendera merah putih ya, ada sebuah lagu nasional, lagu Indonesia Raya ya. Kemudian nah di sini ada lihat itu dokumen negara kita ya. Ini yang diketik oleh Sayuti Melik tadi, inilah teks asli dari proklamasi kita ya. Tuh, dari peristiwa proklamasi. Nah, berikut nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan RI. Kita sebagai generasi penerusnya tidak harus ikut berperang ya, tidak harus ikut berjuang seperti tokoh pejuang yang terdahulu, tetapi harus kita ya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama ya. Kita dahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan kita sendiri. Lalu yang kedua adalah musyawarah ya, halaman 54 itu salah satu kedua penerapan nilai persatuannya dengan wujud musyawarah. Musyawarah tadi apa nak? Ya, suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan, itu musyawarah. Lalu yang ketiga, persatuan, adanya persatuan agar terciptanya cita-cita bangsa Indonesia. Itu untuk pelajaran 3 hari ini. Lalu pelajaran 4 halaman 56 ya, bahasa Indonesia lagi, masih tentang teks non fiksi ya, dan membuat pertanyaan berdasarkan teks menggunakan kata tanya adiksi. Berarti boleh di latihan ya, nanti teacher berikan latihannya. Kalian disuruh membaca teks ini lalu membuat pertanyaan. Ya, itu untuk pelajaran bahasa Indonesia pada pelajaran di 4 ini ya. Selanjutnya kita akan belajar IPS lagi, yaitu potensi sumber daya alam di daerah dataran tinggi. Halaman 58 ya. Ini gambarnya, contohnya bagus sekali ya. Ini dataran tinggi yang tanamannya adalah kebanyakan teh ya. Nah, sangat bagus sekali, lihatnya indah ya. Nah, apa potensi dari wilayah dataran tinggi ini? Salah satunya yang
yang pertama adalah sebagai tempat wisata ya. Contohnya di daerah dataran tinggi Pangalengan. Nah, boleh digarisbawahi ya. Pangalengan adalah sebuah desa yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Ya, apa keistimewaannya? Iklimnya sangat sejuk ya, karena itu daerah ini berpotensi dijadikan sebagai perkebunan sayur dan teh ya. Karena indahnya tadi tempat ini, desa ini dijadikan sebagai tujuan wisata. Lalu ada lagi di sini, selain mengunjungi perkebunan teh, kita wisatawan juga bisa mengunjungi hutan pinus dan kebun sayur-sayuran serta buahnya. Aduh, pengen sekali rasanya teacher ke tempat ini ya, belum pernah mengunjunginya ya. Itu untuk potensi sumber daya alam di dataran tinggi. Dan yang terakhir pelajaran PKN hari ini yaitu sikap hidup rukun untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan ya. Salah satu sikap yang bijak dalam menghadapi keragaman karena kita berbeda tadi yaitu menerapkan hidup sikap rukun dalam kehidupan sehari-hari walaupun kita ini berbeda agama, suku bangsa, budaya maupun ras. Sudah teacher jelaskan berulang-ulang kali ya bahwa penerapan sikap hidup rukun akan menciptakan suasana yang apa nah? Yang damai ya. Oke, benar ya. Damai, aman, tertib dan tentram. Pastinya semua kita menginginkan hal itu ya. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya itu contohnya di halaman 60, saling menghormati dan menghargai antar sesama, bermain tanpa membedakan suku, agama, dan ras, kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan, tidak mengganggu orang atau temannya yang sedang beribadah, dan bersikap ramah terhadap siapapun. Ya, kalau kita ramah terhadap orang lain, orang pun bersikap ramah terhadap kita. Oke, nah untuk pelajaran 4-nya juga habis sampai di sini. Oleh karena itu, teacher cukupkan sampai di sini pada pelajaran 3 dan 4 ini. Semoga mengerti dengan penjelasan teacher. Selamat belajar.